all you two Must and Ember. Mengenal kuda perang milik malaikat Jibril. Haizum adalah kuda milik malaikat Jibril. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus, dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk malaikat Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang." Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu. Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu, umat muslim hanya berjumlah 300 orang. Sementara lawannya, yakni kaum kafir, berjumlah 1.000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seorang dari kaum muslimin dengan bersemangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah, wahai Haizum!" Seketika dia melihat ke arah orang yang musyrik yang berada di hadapannya tadi, dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti terkena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansar tadi datang menemui Rasulullah untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang engkau katakan. Itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya." Lalu seorang Ansyar datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abdul Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini. Dan pada saat perang berlangsung, saat itu ada sebuah awan yang mendekati mereka. Lalu ada semacam suara yang terdengar dan berkata, 'Majulah Haizum!' Sayangnya, orang yang mendengar hal tersebut meninggalkan tempat itu seketika dan hampir mati ketika itu, namun berhasil diselamatkan. Malaikat Jibril dan malaikat lainnya turut serta berjihad di pihak mukmin. Oleh karena itu, iblis begitu gemetar melihat kejadian itu. Dalam perang Badar ini, iblis yang menyertai kaum musyrikin dengan menjelma sebagai Surakah bin Malik bin Jaksham al-Mutlaji. Dalam perang ini, Surakah telah mendapati kumpulan para malaikat telah bersama kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh mereka. Al-Harith bin Hisham yang memegang orang yang disangka Surakah telah menendang ke dadanya hingga menyebabkan beliau jatuh tersungkur. Kemudian ianya lari, sedangkan kaum musyrikin melaung. "Kemana Surakah? Tidakkah kau mengatakan engkau akan membantu kami dan tidak akan berpisah dari kami?" Jawab iblis yang menyamar menjadi Surakah, "Sebenarnya aku telah melihat sesuatu yang kamu tidak melihatnya. Aku takut siksaan Allah yang amat pedih itu." Iblis pun lari dan mencampakkan diri ke dalam laut. Kuda malaikat Jibril yang bernama Haizum pun pernah menggoda kuda Raja Fir'aun agar turun ke laut yang sudah terbelah saat mengejar Nabi Musa. Dikisahkan Ibnu Katsir yang menafsirkan surat Yunus ayat 90
sampai 91. Dalam tafsirnya mengisahkan tatkala mendengar berita bahwa Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir. Karena kemarahan Firaun menjadi-jadi. Firaun lalu mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai kota besar yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia memimpin pengejaran terhadap Nabi Musa dan Bani Israel, kata Ibnu Katsir. Kala itu Firaun membawa pasukan yang sangat besar jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dari Firaun, termasuk dari kalangan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan di berbagai wilayah kerajaannya, ujar Ibnu Katsir. Firaun bersama bala tentaranya akhirnya berhasil mengejar kaum Bani Israel di waktu matahari terbit. Disebutkan oleh firman-Nya, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikat-pengikat Musa, sesungguhnya kita banner-banner akan tersusul. Quran Surah Az-Syura 61. Demikian itu terjadi setelah kaum Bani Israel sampai di tepi laut. Sedangkan Firaun dan pasukannya berada di belakang mereka dan tiada jalan lain bagi kedua belah pihak, melainkan hanya perang. Pengikut-pengikut Nabi Musa mencari jalan selamat dari kejaran mereka. Maka Nabi Musa menjawab bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan itu. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surah Az-Syura 62. Bila mana dalam keadaan terjepit, maka jalan keluar menjadi luas. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut yang ada di hadapannya dengan tongkatnya. Dan laut itu pun terbelah. Tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Semuanya ada 12 belahan sehingga tiap-tiap sib kabilah Bani Israel menempuh satu jalan darinya. Dan Allah memerintahkan angin untuk bertiup sehingga mengeringkan tanahnya. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah takut akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surah Taha 77. Sepanjang jalan air itu berlubang seperti jendela, agar masing-masing kaum melihat kaum lainnya, dan agar mereka jangan menduga bahwa teman mereka binasa. Akhirnya, kaum Bani Israel melewati laut itu dengan selamat. Dua malaikat memastikan mereka sampai di tepi yang lainnya, tanpa ada yang ketinggalan. Sementara Firaun dan bala tentaranya baru sampai ke tepi laut dari arah yang berlawanan. Saat itu, Firaun dan 100.000 pasukan berkuda dan pasukan lainnya yang beraneka ragam. Ketika melihat laut terbelah, ia merasa ngeri dan berniat akan kembali bersama pasukannya. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin terjadi. Tiada jalan untuk menghindar dari takdir yang telah dipastikan. Doa Nabi Musa telah diperkenankan. Akhirnya datanglah malaikat Jibril seraya menunggang kudanya yang bernama Haizum. Lalu Haizum lewat di dekat di samping kuda Firaun dan merayunya. Kemudian malaikat Jibril masuk ke jalan laut itu. Maka semua kuda yang ada di belakangnya ikut memasuki laut itu, menyusulnya. Firaun tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ia memberikan semangat kepada pembesar-pembesar kaumnya. Bani Israel bukanlah orang-orang yang lebih berhak menempuh laut ini daripada kita. Mereka pun masuk ke dalam laut, dan malaikat Mikail berada di belakang mereka, menggiring semuanya, tanpa ada seorang pun yang dibiarkannya, melainkan ikut menyusul teman-temannya. Setelah semua pasukan berada di dalam laut, tanpa ada yang ketinggalan, dan yang terdepan dari seluruh rombongan mereka hampir sampai di tepi laut yang lainnya. Maka Allah yang Maha Kuasa memerintahkan kepada laut agar menutup dan menelan mereka. Akhirnya laut pun menelan mereka semua tanpa ada seorang pun dari mereka yang selamat. Ombak laut mengombang-ambingkan mereka, mencampakkan dan membantingnya, menelan Firaun dan pasukannya, sehingga Firaun menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu juga Firaun berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan
melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus 90. Fir'aun bertaubat dan beriman di saat iman tiada manfaatnya lagi baginya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami mempersekutukannya dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka. Tatkala mereka telah melihat siksa kami, itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu, binasalah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Mu'min 84-85. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam menjawab Firaun yang telah mengatakan kota-kota tersebut, yaitu, apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Quran Surah Yunus 91. Dengan kata lain, mengapa baru sekarang kamu mengatakannya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka terhadap Allah sebelum ini. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus 91, yakni di muka bumi karena telah menyesatkan manusia. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran Surah Al-Qasas 41. Itulah kisah Haizum, kuda milik malaikat Jibril, yang ikut berperang dan menggoda kuda Firaun. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki, lancar. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, comment, dan share.